Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1439 Kehancuran untuk Kedua Sisi. Bai Rong. Penatua Bai Rong, Bai Xiu dan Bai Chen hampir menangis bersamaan. Tatapan Bai Xiu bahkan berubah merah karena amarah, kedua matanya merah darah. Namun, mata Bai Xiu saat ini menjadi lemah. Seberapa mengerikan hukum pedang Dao Qintian. Setelah memasuki tubuh, itu menghancurkan semua vitalitas Bai Rong dengan sangat cepat. Tetapi pada saat ini, Nether Ghost Claw juga jatuh ke arah Qintian. Sudah terlambat baginya untuk ingin menghunus pedangnya. Tapi Qintian tidak panik dalam menghadapi bahaya. Tangan kiri membentuk jari-jari sebagai pedang, hukum pedang Dao yang kuat langsung mengetuk Nether Ghost Claw. Hanya saja dia saat ini merespons dengan tergesa-gesa dan bukan pertandingan Nether Ghost Claw sama sekali. Tapi kekuatan Qintian terlalu kuat. Dengan ini menggambar busur dengan kiri dan kanan, momentumnya yang mengesankan masih sama cocok dengan Nether Ghost Claw. Tidak bisa membunuh Bai Xiu, Qintian diam-diam agak menyesal. Bagaimanapun, Bai Xiu adalah orang dengan kekuatan terbesar selain Guiyun. Tapi bisa menghabisi seseorang setidaknya bisa mengurangi kekuatan tempur pihak lain. Tetapi tepat pada saat ini, bel alarm Qintian berbunyi. Niat membunuh yang ganas meledak tanpa peringatan. Cepat seperti pikiran, semua ini terjadi dalam sekejap. Qintian memiliki kedua tangan sibuk dan tidak bisa peduli tentang hal-hal lain lagi saat ini. Serangan ini muncul terlalu licin. Waktu kesempatan itu dipahami terlalu tepat waktu. Itu hanya situasi pembunuhan tertentu. Aroma kematian langsung menghantamnya. Qintian sudah tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan hanya bisa mengumpulkan esensi surgawi dalam tubuhnya dengan gila, melindungi seluruh tubuhnya. Mengejar bulan, pedang pembasmi jahat yang tajam tampaknya seperti meteor, menusuk langsung ke perut Qintian. Kekuatan pedang ini sebenarnya lebih kuat dari bintang sundering. Dari Ye Yuan memobilisasi untuk menusuk ke tubuh Qintian, itu hanya binar, gerakan cepat ke ekstrim. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ledakan, gerakan pedang ini menunjukkan kemampuan yang mencolok. Seolah-olah pisau tajam yang bisa menembus banyak objek di dunia. Pedang pembasmi jahat melewati esensi surgawi pelindung Qintian tanpa kejutan, menusuk tubuh Qintian. Wark, seluruh tubuh Qintian mirip dengan tersengat listrik, darah segar menyemprotkan liar dari mulutnya, tubuhnya terbang keluar secara horizontal, menghancurkan tanpa ampun ke dinding batu. Guiyun, ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berteriak dengan keras. Guiyun mengerti dengan diam-diam. Menyebarkan Nether Ghost Claw, dia langsung memukul dinding batu. Ledakan, dinding batu secara langsung menghancurkan lubang besar. Kehidupan dan kematian Qintian di dalam, itu tidak diketahui. Pergilah, Ye Yuan berteriak dan hendak membawa semua orang ke kedalaman reruntuhan surgawi. Tetapi tepat pada saat ini, Bai Xiu tiba-tiba mengamuk, sosoknya melaju cepat ke lubang dinding batu itu. Pengganggu sialan, aku akan membunuhmu. Bai Xiu meraung saat dia terbang dengan cepat. Ekspresi Ye Yuan berubah. Sambil bergoyang, dia berusaha mencegat Bai Xiu dari samping. Bai Xiu, tenang, Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Xiu tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Melihat Ye Yuan dengan kedua mata merah, dia berkata dengan tajam, kamu pengganggu, tersesat untukku. Bai Xiu mengangkat tangannya dan itu menamparkan telapak tangan ke arah Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, cahaya pedang yang cepat dan ganas keluar dari dinding batu tanpa tanda-tanda peringatan. Tapi Guiyun mengerahkan Nether Ghost Claw dan mencegat cahaya pedang ini. Ledakan, bang, pada saat yang bersamaan, telapak tangan Bai Xiu mendarat di tubuh Ye Yuan, sementara Nether Ghost Claw dengan paksa menolak cahaya pedang ini. Ye Yuan dan Guiyun secara bersamaan terbang mundur ke dua arah yang sangat berbeda. Wark, organ-organ Ye Yuan bergetar, langsung memuntahkan seteguk darah segar. Sementara tubuh Guiyun menjadi lebih redup. Nether Ghost Claw juga tidak bisa bertahan, menghilang. Suara mendesing. Guiyun berubah menjadi awan asap hijau dan terbang ke tubuh Ye Yuan, melarikan diri ke Soul Suppressing Pearl. Dalam sekejap, Ye Yuan dan Guiyun terluka serius pada saat yang sama. Seluruh tubuh Bai Xiu gemetar, hanya kemudian, tiba-tiba mengejutkan. Jika bukan karena Ye Yuan, dia sudah akan menjadi jiwa mati di bawah pedang Qintian sekarang. Pedang hanya Ye Qin yang terluka parah dan Tian-Tian tidak benar-benar menyebabkan cedera yang tidak dapat dikembalikan padanya. Dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu sebabnya Ye Yuan membuat mereka pergi segera.
Bai Xiu, kamu gila. Apa sih yang kamu lakukan? Ketika Bai Chen melihat adegan ini, dia meraung di Bai Xiu. Bai Xiu adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tahap akhir. Seberapa mengerikankah kekuatan telapak tangan ini? Jika bukan karena Bai Xiu menarik kembali sebagian besar pasukan pada saat terakhir, Ye Yuan bahkan mungkin terbunuh olehnya dengan satu telapak tangan. Tuan Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Suara Bai Chen hampir menangis. Ye Yuan mencengkeram dadanya dan berkata dengan susah payah, pergi, cepat pergi. Mo Yun mengertakkan gigi dan menggonggong di Bai Xiu, masih bingung untuk apa. Bai Xiu bergetar, membawa mayat Bai Rong, dan menuju ke kedalaman reruntuhan surgawi. Mo Yun juga membawa Ye Yuan yang terluka parah dan berlari dengan liar sepanjang jalan. Untungnya, mereka tidak menemukan bahaya di sepanjang jalan. Sekelompok orang berlari liar, tidak tahu berapa lama mereka berlari juga. Tiba-tiba, semua orang merasa kabur, berlari keluar dari gua. Jadi, begitu banyak pintu, kemana kita harus pergi? Bai Chen berkata dengan wajah panik. Jika tidak, mari kembali. Seseorang menyarankan. Tidak, tidak mungkin. Ye Yuan dengan paksa menahan energi vital dan darahnya yang berputar dan berkata. Di perjalanan, Ye Yuan menelan pil obat penyembuhan. Luka-lukanya sudah terkendali. Tetapi organ internalnya masih dalam pergolakan, seolah-olah mereka telah mengubah posisi. Dalam waktu singkat, dia tidak dapat mengambil tindakan lagi. Ye Yuan menepuk bahu Mo Yun, mengisyaratkan dia untuk menurunkannya. Kami sudah memasukkan formasi arai. Gua-gua asli telah sepenuhnya dipindahkan. Kedelapan pintu ini, hanya satu yang merupakan pintu kehidupan. Yang lain adalah, kematian tertentu. Kata Ye Yuan. Wajah semua orang berubah. 1/8. Ini, peluang kematian terlalu besar. Ini, apa yang harus dilakukan? Bukankah kita diambang kematian sekarang? Petik 2. Sebelumnya, panik dan tidak memilih jalan, kita masuk ke sini dengan bingung. Ini semua salah Bai Xiu. Jika bukan karena dia, kita juga tidak akan berada dalam posisi yang sulit. Petik 2. Orang ini tidak bisa membedakan benar dan salah. Bagaimana kematian Bai Rong disalahkan pada Grand Elder? Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah membuka mulutnya untuk meminta bantuan kami sebelumnya. Petik 2. Untuk sesaat, semua orang mencoba masuk, semua menunjuk ujung tombak di Bai Xiu. Ekspresi Bai Xiu berkedip tanpa henti tetapi tidak membantah. Sebaliknya, dia merasa bersalah. Gedebuk. Bai Xiu memerah dan langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Grand Elder, itu semua Bai Xiu menjadi bodoh, menyebabkan Anda dan Lord Grand Elder terluka parah. Saya akan meminta maaf atas dosa dengan kematian. Petik 2. Bai Xiu menggertakkan giginya. Mengangkat tangannya, dia memukul ke arah bagian atas kepalanya. Berhenti. Ye Yuan memiliki mata yang tajam dan tangan yang gesit, meraih pergelangan tangannya. Batuk, 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 puff. Ini memengaruhi luka-lukanya, Ye Yuan menyemburkan seteguk darah lagi. Ekspresi Bai Xiu sangat berubah, buru-buru mendukung Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan amarah cemberut, kamu bodoh. Saat ini, di antara kami, Anda yang terkuat. Jika kamu mati, apa yang akan mereka lakukan? Petik 2. Bai Xiu tersedak, pikiran untuk bunuh diri segera menghilang. Melihat situasinya, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Qin Tian menyusup ke Sky Futil World bertujuan untukku. Kematian Bai Rong memang disebabkan oleh saya. Anda dan Bai Rong berhubungan dekat, saya tahu bahwa kematiannya merupakan pukulan berat bagi Anda. Jika itu aku mungkin akan lebih marah daripada kamu. Hal ini, bukan salahmu. Petik 2. Bab 1440 Mitra dalam Kejahatan. Bang! Tubuh Qin Tian melompat keluar dari dinding batu dengan wajah suram. Sudah berapa lama, seni pedang orang itu membaik lagi. Jika bukan karena saya mengenakan armor bulu fleksibel surgawi, hidup saya pasti akan berakhir di sini. Qin Tian berkata dan menggertakkan giginya. Langkah Casing Moon milik Ye Yuan itu hanya berbahaya sampai ekstrim. Jika bukan karena kerajaannya yang jauh lebih kuat dari milik Ye Yuan, jika bukan karena dia mengenakan artefak surgawi yang mendalam, Heavenly Feather Flexible Armor, maka dia akan menjadi mayat sekarang. Pemahaman Qin Tian tentang Ye Yuan masih tetap di Sundering Stars. Dia tidak berharap bahwa hukum pedang Dao Ye Yuan telah menembus ke surga lapis kedua pedang Dao dan menciptakan langkah baru. Mengejar Moon langkah ini terlalu kuat. Bahkan jika Qin Tian mengenakan Heavenly Feather Flexible Armor, organ internalnya juga mengalami kejutan yang luar biasa,
hanya pulih setelah waktu yang lama. Mengingat adegan itu sebelumnya, kulit kepala Qin Tian masih kesemutan sampai sekarang. Tapi pedang Ye Yuan ini terlalu berat. Luka-lukanya saat ini agak berat, kekuatannya sangat berkurang. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Ye Yuan hidup lagi. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Sudah berapa lama, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk mengancamku. Beri dia waktu beberapa dekade lagi, kemungkinan besar, bahkan aku tidak akan cocok lagi juga. Petik 2. Qin Tian menjadi kejam dan akan memburu ke arah Ye Yuan dan sisanya melarikan diri. Tetapi tepat pada saat ini, seorang tokoh bergoyang, menghalangi jalannya. Ekspresi Qin Tian berubah. Orang yang menghalangi jalannya tidak lain adalah Duan Fei. Napas Duan Fei saat ini kacau, lukanya sangat berat. Setengah dari wajahnya hampir terbakar menjadi garing, tampak sangat mengerikan. Aku tidak menyangka ada benar-benar penyusup yang menyelinap masuk dan bahkan menyamar sebagai tuan istana kehidupan akhir. Pang, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Sebelumnya, Qin Tian menyembunyikan auranya dan bahkan menipu Duan Fei. Sekarang, Qin Tian mengungkapkan warna aslinya. Duan Fei sama sekali tidak berbicara omong kosong dengannya, langsung mengambil tindakan. Cedera Qin Tian belum pulih. Pada saat ini, dia hanya bisa secara paksa membangkitkan semangatnya dan menerima tantangan. Untungnya, luka Duan Fei jauh lebih berat daripada miliknya. Saat ini, itu sudah cukup bagus baginya untuk dapat melepaskan 20% dari kekuatannya. Setelah bertukar pukulan, Duan Fei menemukan sesuatu. Kekuatan Qin Tian ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika bukan karena penindasan ranah kultivasi, ia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Meskipun Duan Fei menduduki keuntungan absolut, dia sebenarnya tidak bisa menjatuhkannya setelah pertempuran yang panjang. Setelah pertempuran sengit, luka-luka kedua orang itu memburuk secara signifikan lagi. Qin Tian terbakar dengan kecemasan. Dia tidak akan membiarkan dirinya menyerah di sini sebelum membunuh Ye Yuan. Berhenti. Jangan bertarung lagi. Qin Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Heh, katamu jangan berkelahi dan kita berhenti. The Sky Futil World membunuh penyusup tanpa ampun. Kamu berani menyelinap ke reruntuhan surgawi, mungkinkah kamu masih ingin keluar? Petik 2. Duan Fei juga orang yang sangat sombong. Tidak menurunkan Qin Tian setelah pertempuran panjang, bagaimana dia bisa rela menyerah? Aku datang untuk membunuh Ye Yuan dan sama sekali tidak tertarik pada Sky Futil World-mu. Dia adalah musuh kita bersama. Jika kami berdua mengalami cedera, apakah Anda pikir dia akan tertawa sendiri ketika bermimpi atau tidak? Kata Qin Tian. Wajah Duan Fei jatuh. Seperti yang diharapkan, dia mundur dan berhenti berkelahi. Apa maksudmu? Duan Fei berkata dengan suara serius. Qin Tian tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan adalah adik magang junior saya. Menurutmu apa maksudku? Petik 2. Ekspresi Duan Fei berubah dan berkata, tidak mungkin. Azure Peak pernah menggunakan kuil Tianlu untuk memeriksa darahnya sebelumnya. Dia orang Sky Futil yang paling murni, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi saudara magang juniormu? Petik 2. Qin Tian mencibir dan berkata, intel tentang identitasnya diungkapkan oleh saya. Ketika saya mendengar hasil ini, saya juga sangat terkejut. Tapi adik magang junior saya ini tidak bisa diukur dengan akal sehat. Pasti ada harta berharga yang tidak kita ketahui tentang dia. Selama kita membunuhnya, harta berharga padanya akan menjadi milik kita. Petik 2. Ekspresi Duan Fei menjadi gelap dan dia berkata, atas dasar apa orang tua ini percaya padamu? Qin Tian berkata dengan dingin, sebenarnya, Anda sudah percaya itu. Bagaimana pembangkit tenaga dewa alam yang muda dan kuat seperti itu dapat muncul di Sky Futil World Anda? Gua mendalam realem membunuh alam surgawi Dao, apakah Anda merasa itu mungkin? Petik 2. Duan Fei terdiam. Apa yang dikatakan Qin Tian benar. Terlepas dari melihat dari sudut mana, Ye Yuan tidak tampak seperti orang Sky Futil World. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Tapi harta berharga padanya adalah milikku. Duan Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Tian meliriknya dan berkata dengan senyum dingin, kamu dan aku adalah orang yang pintar, jangan bermain tipuan seperti ini. Jika Ye Yuan benar-benar memiliki harta berharga padanya, tidak ada dari kita yang akan membiarkannya pergi. Pada saat itu, kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saat ini, masalah yang mendesak adalah untuk memulihkan kekuatan. Kekuatan bocah itu tidak biasa. Jangan memandang rendah dia karena wilayahnya rendah. Petik 2. Ekspresi Duan Fei menjadi keras dan dia mengangguk.
Itu salah perhitungan saya. Saya tidak menyangka bahwa orang ini bahkan mengenakan baju perang artefak surgawi yang mendalam padanya. Aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Kata-kata Ye Yuan mengungkapkan penyesalan dan kemarahan. Bai Chen mendesak, Tuan, Anda sudah sangat luar biasa. Anda hampir membunuh pembangkit tenaga origin dewa setengah-setengah. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pembangkit tenaga dewa alam adalah orang-orang juga, dan orang-orang memiliki kelemahan. Tidak ada yang menetapkan bahwa seniman bela diri mendalam groto tidak dapat dibunuh. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sejati, apa yang dipertandingkan tidak pernah menjadi ranah kultivasi. Bai Xiu, aku jamin, dendam Bai Rong, aku pasti akan membantumu membalasnya. Petik 2. Seluruh tubuh Bai Xiu bergetar. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Grand Elder, aku salah. Anda saat ini sangat terluka, jangan mengambil risiko hidup Anda lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Anda, Bai Xiu akan benar-benar merasa sulit untuk membebaskan dosa-dosa saya bahkan jika 100 kematian. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena kalian semua tahu identitas saya tidak bisa menjadi kakek tua Anda lagi. Semua orang baru saja akan berbicara, tetapi Ye Yuan menghentikannya dengan gerakan tangan dan berkata, tujuan saya datang ke Sky Futil World adalah demi Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Selama saya menemukan Myriad Longevity Heavenly Soul Stone di tempat ini, saya akan pergi. Sekarang, kami sudah tidak memiliki jalan keluar dan hanya dapat mengisi dalam. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda semua merebut harta berharga dan membiarkan kalian memiliki kekuatan untuk melindungi diri Anda setelah pergi keluar. Selebihnya, tidak perlu dikatakan lagi. Petik 2. Tanpa sadar, semua orang sudah terbiasa mengandalkan Ye Yuan. Sekarang dia bilang dia ingin pergi, semua orang benar-benar memiliki perasaan enggan. Mereka semua, orang-orang Sky Futil ini, benar-benar memiliki sentimen terhadap pengganggu. Itu hanya pengkhianatan dan bitah. Tapi, mereka semua merasa sangat alami saat ini, tanpa perlawanan sedikit pun. Penyusup ini melindungi mereka dalam semua aspek, bahkan menyelamatkan Bai Xiu tanpa menolak cedera berat. Tapi bagaimana dengan Duan Fei sebagai pejabat surgawi Sky Futil Divine Palace? Dia ingin menghancurkan semua orang sampai mati dengan cara apapun. Sentimen publik untuk atau melawan, itu jelas sekilas. Tapi, 8 pintu di depan ini, mana yang harus kita ambil? Bai Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan dingin, ikuti saja aku. Petik 2. Ye Yuan berjalan menuju pintu dengan sangat santai dan berjalan lurus ke dalam. Semua orang saling bertukar pandang dan segera menyusul. Ini adalah jalan yang suram dan gelap, menyebabkan ketidakmampuan untuk melihat tangan seseorang di depan Anda. Semua orang terus berjalan dan berjalan seperti itu. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, semua orang merasakan buram di depan mata mereka. Gelombang suhu yang mengerikan menerpa dari depan. Ini adalah kubah yang sangat besar. Di bawah kaki adalah lava tak berujung. Di tengah-tengah kubah, sebuah pulau sendirian tergantung di atas magma. Dan di pulau itu, sesuatu mekar dengan kecemerlangan multiwarna. Itu, Ye Yuan menatap buah itu dengan tatapan tercengang, matanya penuh keraguan. Bab 1441 menerobos ke surga sekilas tentang alam dewa. Ada benda seperti buah, yang melayang di atas pulau dengan tenang, mengeluarkan aura suci. Itu adalah aura Dao. Ini aura surgawi Dao. Apa itu? Aku juga merasakannya. Aura Dao surgawi yang kuat. Aku merasa seperti kembali ke rahim ibuku. Petik 2. Sungguh ajaib. Kenapa aku merasa seperti Dao surgawi tepat di depanku? Petik 2. Ketika semua orang melihat buah itu, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka bisa merasakan aura surgawi Dao, tetapi mereka tidak tahu ada keberadaan buah Dao, hal semacam ini. Tapi Ye Yuan tahu, itu adalah buah Dao. Buah Dao Dewa Langit. Saya tidak berharap itu benar-benar ditemukan oleh saya. Ye Yuan berkata agak emosional. Buah Dao, apa itu? Bai Chen berkata dengan bingung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, telan itu dan Anda bisa menjadi Master Sky Futil World, menjadi yang terpenting. Anda bahkan bisa keluar dari dunia kecil ini dan memasuki dunia besar sejati. Petik 2. His. Semua orang menarik napas dingin, terpana oleh kata-kata Ye Yuan. Masing-masing dari mereka mengungkapkan tatapan menghanguskan yang luar biasa, sudah agak tidak bisa menahannya lagi.
Jika kalian semua ingin mencari kematian, aku juga tidak akan menghentikan kalian semua. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran orang-orang ini? Siapapun yang mendengar hal ini mungkin akan dipindahkan juga. Baca lebih banyak bab di list novel.com. Grand Elder, apa itu? Tanya seorang seniman bela diri Groto Mendalam. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, harta yang sangat berharga, apakah Anda merasa itu akan diperoleh dengan mudah? Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa mencobanya. Jika Anda dapat memiliki sedikit sisa tulang, saya akan mencabut kepala saya agar Anda menendang seperti bola. Petik 2. Kepala orang itu menyusut ke belakang, cahaya panas di matanya langsung memudar. Bukan hanya dia, kata-kata Ye Yuan seperti baskom air dingin, memadamkan api semua orang. Ye Yuan, batu jiwa surgawi segudang umur panjang. Di satu-satunya pulau itu penuh dengan myriad longevity Heavenly Soul Stone. Dasles berkata agak gelisah. Mata Ye Yuan bersinar, langsung sangat gembira. Tersebar di pulau satu-satunya itu semua adalah batu putih susu. Mereka justru myriad longevity Heavenly Soul Stone. Baginya, myriad longevity Heavenly Soul Stone ini jauh lebih berharga daripada buah langit Futil Dao. Grand Elder, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin kita hanya melihat seperti ini, kan? Petik 2. Ye Yuan berkata, dalam kondisi saya saat ini, saya tidak bisa melewati sama sekali. Sisi ini masih dianggap aman. Lebih baik tunggu aku memulihkan kekuatan dulu. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan duduk bersila di tempat dan mulai memperbaiki kekuatan obat pil obat. Waktu berlalu dengan lambat, yang lain menjadi gugup dan gelisah. Daya pikat buah dao terlalu serius. Bahkan dengan saran tulus Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri lagi juga. Kamu masing-masing, tetap di tempatmu untukku. Jika ada yang berani bertindak gegabah tanpa pikir panjang, jangan salahkan saya karena jatuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Bai Xiu menurunkan suaranya dan memperingatkan semua orang. Mengenai tindakannya, Bai Xiu masih terus mengingatnya di dalam hatinya sampai sekarang. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan, dia memperlakukannya sebagai dekret kekaisaran untuk taat sekarang. Selain itu, fakta membuktikan bahwa persepsi Ye Yuan tentang bahaya sama sekali tidak sebanding dengan yang lainnya. Jika dia mengatakan ada bahaya, maka pasti ada bahaya. Tiba-tiba, energi esensi dalam kubah ini mulai mendekati Ye Yuan dengan hingar-bingar. Ye Yuan membuka kedua matanya lebar-lebar, memancing beberapa botol pil obat, dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya sekaligus. Terlepas dari ini, buah roh menangis yang tersisa dari menerobos terakhir kali, Ye Yuan juga menelan semuanya dalam sekali jalan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua tercengang kaget. Makan pil obat seperti ini, bukankah orang akan meledak dan mati? Terlalu menakutkan. Apa jenis metode kultivasi yang dikembangkan oleh Grand Elder? Ini juga terlalu aneh, kan? Petik 2. Grand Elder benar-benar berhasil menembus seperti ini. Kecepatan kultivasi ini, tidak tertandingi. Mungkinkah seniman bela diri dunia luar semua berkultivasi begitu cepat? Petik 2. Cedera Ye Yuan baru saja sembuh ketika tiba-tiba, pikirannya menjadi lebih lincah saat keberuntungan melanda, akhirnya menangkap jejak peluang untuk menerobos ke alam Dewa Langit Glimpse. Tentu saja, ini juga akumulasi kentalnya meletus, air mengalir ketika saluran terbentuk. Setelah memasuki Sky Futil World, Ye Yuan telah mengalami beberapa perkelahian besar dan juga mengalami budidaya kematian. Dia hanya kurang memiliki kesempatan. Pertarungan brutal dengan Qin Tian sebelumnya, Ye Yuan akhirnya menangkap jejak peluang itu dan berhasil menerobos. Tapi energi spiritual Sky Futil World ini terlalu tipis, tidak cukup untuk mendukungnya menerobos ke Heaven Glimpse Deity Realm. Karena itu, dia menelan semua pil surgawi yang dapat melengkapi esensi surgawi untuk menebus ketidakcukupan. Esensi surgawi yang diperlukan untuk terobosan Chaos Heaven Span Cannon tidak sedikit. Tidak cukup. Masih kurang. Esensi surgawi yang terkandung dalam pil surgawi ini tidak cukup baginya untuk menembus kemacetan sama sekali dan mencapai tahap awal Heaven Glimpse. Laut surgawi Ye Yuan masih meluas, tetapi esensi surgawi tidak bisa mengimbangi. Tiba-tiba, Ye Yuan melompat dan melompat langsung ke lubang besar. Di bawah ini adalah magma tak berujung. Adegan ini terlalu tiba-tiba, semua orang tidak bereaksi dan Ye Yuan sudah melompat turun. Menguasai. Grand Elder, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, seruan seru terdengar di mana-mana, buru-buru menjulurkan leher mereka untuk melihat. Dengan tampilan ini,
semua orang tidak bisa menahan dahak dengan kaget. Ye Yuan benar-benar duduk bersila di atas batu prasasti yang sangat besar. Prasasti batu itu memancarkan aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan hidup yang sebenarnya bahkan lebih kuat dari buah dao. Di bawah, dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, itu membentuk pusaran energi spiritual yang sangat keras. Untuk berbicara tentang energi spiritual di magma jauh lebih berlimpah daripada di lantai atas. Kalau tidak, itu juga tidak akan bisa menginokulasi Giant Flame Stoneman, makhluk kuat seperti ini. Oleh karena itu, Ye Yuan memiliki kilasan inspirasi dan hanya menyerap energi spiritual di magma. Tetapi suhu di magma ini terlalu tinggi, cukup untuk membakar seluruh tubuhnya menjadi nol. Oleh karena itu, dia mengeluarkan World Suppressing Stele dan menyerap energi spiritual dengan World Suppressing Stele sebagai medianya. Duduk bersila di dunia menekan prasasti, Ye Yuan tidak bisa merasakan magma panas yang terbakar sama sekali. Keberadaan macam apa itu adalah prasasti batu, untuk benar-benar dapat menahan suhu magma. Magma reruntuhan surgawi adalah apa yang bahkan tidak dapat dimasuki oleh kekuatan besar asal dewa yang berani masuk. Petik 2. Grand Elder sebenarnya ingin menyerap energi spiritual di magma untuk menerobos. Bukankah ini kematian pacaran? Petik 2. Iya, energi spiritual dalam magma sangat hebat. Menyerap ke dalam tubuh akan membakar meridian. Petik 2. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia menyerap energi spiritual di magma dengan rakus, kemudian memutar metode budidaya tingkat kedua Canon Chaos Heavenspan, mengubahnya menjadi esensi surgawi, mengumpulkannya ke laut surgawi. Seluruh proses itu sangat mulus. Energi spiritual magma yang awalnya luar biasa keras segera menjadi berperilaku luar biasa di bawah penyempurnaan Canon Chaos Heavenspan. Kekuatan pembakaran dalam energi spiritual juga langsung disempurnakan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, laut surgawi Ye Yuan akhirnya berhenti berkembang. Esensi surgawi di lautan surgawi sudah sepenuhnya terisi juga. Namun, esensi surgawi di laut surgawi Ye Yuan menjadi semakin kental. Justru karena itulah energi spiritual yang diperlukan untuk terobosannya beberapa kali, bahkan beberapa lusin kali orang lain. Apakah Grand Elder benar-benar manusia? Dia benar-benar memperbaiki energi spiritual di magma. Petik 2. Ya dewa, dia benar-benar berhasil menembus surga glimpse tahap awal. Mengapa perasaan yang dia berikan padaku, terasa seperti binatang buas yang paling kejam? Petik 2. Tidak bisa dibayangkan. Grand Elder benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Petik 2. Bab 1442. Apakah Anda berpikir Anda akan baik-baik saja jika Anda tidak bergerak? Bertanya-tanya bagaimana jadinya ketika esensi surgawi dikompresi hingga batasnya. Kelanjutan Canon Chaos Heavenspan benar-benar layak dinanti-nantikan. Petik 2. Merasakan undian esensi surgawi yang tak terbatas di dalam tubuhnya, Ye Yuan merasa seperti setiap pori di seluruh tubuhnya terbuka. Meskipun jalur kreasi metode kultivasi ini sulit, tetapi jelas layak dilakukan. Saat ini, meskipun ia baru saja menembus surga glimpse tahap awal, ketebalan esensi surgawi sudah tidak kalah dengan puncak seniman bela diri tahap awal surga glimpse. Ditambah dengan Chaos Heaven Opening Sword Art yang kuat, praktis tidak membutuhkan upaya untuk Ye Yuan untuk satu shot seniman bela diri Heaven Glimpse tingkat menengah sekarang. Bahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tahap akhir, dia memiliki kekuatan untuk bertarung juga. Ye Yuan melompat, membawa badai penekan dunia, dan terbang kembali ke peron. Tuan, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan menerobos juga sangat beragam. Bai Chen naik untuk menyambut dan berseru. Ya, Grand Elder, metode kultivasi yang Anda kembangkan sebenarnya sangat sombong sehingga Anda bahkan dapat menjinakkan energi spiritual di magma juga. Bai Xiu juga berseru kaget. Jika itu benar, bahkan jika dia bisa bertahan di magma, energi spiritual yang kejam juga akan membakar meridiannya menjadi garing. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa membantu. Energi spiritual Sky Futil World terlalu tipis. Untungnya, itu ada di dalam reruntuhan surgawi. Jika itu di dunia luar, itu bisa menyebabkan keributan besar-besaran. Petik 2. Jika Ye Yuan berkultivasi di dunia luar, kemungkinan besar, energi spiritual dalam jarak 10.000 mil akan diserap bersih olehnya. Keributan besar, sulit untuk memastikan bahwa itu tidak akan menarik perhatian Sky Futil Divine Palace. Tiba-tiba, banyak lubang muncul di platform cincin raksasa ini. Swoosh, swoosh, swoosh. Satu demi satu sosok diangkut keluar dari lubang dengan berbagai cara. Melihat adegan ini,
Ekspresi Ye Yuan tidak dapat membantu mengubah suram, secara naluriah memiliki firasat-firasat. Buah Dao. Ini sebenarnya buah Dao. Hahaha, saya mendapatkannya tanpa usaha sama sekali. Benar-benar didapat tanpa masalah sama sekali. Petik 2. Ketika Qin Tian melihat buah Dao ditangguhkan di pulau satu-satunya, dia berada dalam keadaan sangat ekstasi. Dia juga tidak berharap untuk benar-benar menemukan buah Dao di sini. Itu adalah buah Dao Dewa Langit. Selama dia mendapatkan buah surgawi Dewa Dao, dia bisa mencapai alam Dewa Surgawi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, betapapun luasnya dunia, tempat apa yang masih tidak bisa dia tuju. Mengenai realm Divine Lord, Qin Tian masih agak percaya diri. Tapi mengenai alam Dewa Langit, dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Keras. Terlalu keras. Tapi sekarang, kue yang sangat besar ini diletakkan di depannya, bagaimana mungkin dia tidak gelisah. Setelah menatap buah Dao untuk pertama kalinya, ia bersumpah untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan melihat ke arah Ye Yuan, murid-muridnya tanpa sadar mengikat dan dia menarik napas dingin. Sudah berapa lama, Ye Yuan benar-benar menerobos ke Heaven Glimpse Deity Realm. Ini bukan kabar baik. Ketika Ye Yuan setengah langkah Heaven Glimpse, dia sudah hampir membunuhnya. Menjadi pembangkit tenaga surga Glimpse Realm asli sekarang, kekuatannya ditingkatkan oleh Dewa Tahu berapa kali. Melepaskan pedang itu sekali lagi, armor bulu surgawi fleksibelnya tidak akan berfungsi lagi. Buah Dao. Benda apa itu? Kata Duan Fei. Dia bisa tahu dari ekspresi Qin Tian bahwa hal ini pasti luar biasa. Barang bagus. Hehe, dengan buah Dao ini, kita bisa mendiskusikan banyak hal sekarang. Harta berharga di tubuh Ye Yuan dan buah Dao ini, Anda pilih satu. Qin Tian berkata dengan dingin. Dia tidak menyembunyikannya juga, secara singkat memperkenalkan efek buah Dao ini, membuat wajah Duan Fei berubah terlihat. Mengontrol Dao surgawi, menjadi penguasa dunia. Hal seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Buah Dao ini, aku mengambilnya. Duan Fei dengan paksa menekan kegelisahan di dalam hatinya dan berkata. Selama dia menelan buah Dao, dia akan mengendalikan Sky Futil World. Pada saat itu, Tuan Istana-Istana Langit Surgawi Langit juga harus merendahkan dan menjilat di bawah kakinya. Memikirkan hal itu membuat orang bersemangat. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Tapi karena ini, lebih baik kita selesaikan masalahnya dulu. Qin Tian berkata dengan dingin. Mengenai keputusan Duan Fei, Qin Tian tidak memiliki banyak keberatan. Dia memang sangat tersentuh oleh buah Dao. Tapi dia punya perasaan bahwa harta berharga pada Ye Yuan mungkin bahkan lebih luar biasa dari buah Dao. Bakat yang ditampilkan Ye Yuan terlalu menakutkan. Jika mengatakan Ye Yuan tidak memiliki kesempatan keberuntungan yang menantang surga, itu tidak mungkin. Sumber daya Akademi Wumeng sama sekali tidak cukup untuk memelihara orang aneh seperti itu. Selain itu, bagaimana mungkin Qin Tian mungkin memberikan buah Dao di piring perak? Menyelesaikan Ye Yuan, target berikutnya Qin Tian adalah Duan Fei. Azure Peak, Zuo Yun, Huo Tianyang, beberapa dari kalian menyerang bersama. Orang-orang dari White Knight Secret Palace, jangan menyayangkan satu pun. Duan Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar perintah Duan Fei, wajah Azure Peak menunjukkan ekspresi yang rumit. Mereka yang menyerbu dari Giant Flamestone Man di sana adalah semua orang kuat. Saat ini, berbagai istana suci utama, salah satu yang paling utuh adalah Istana Suci Malam Putih. Membunuh. Duan Fei berteriak. Sekelompok orang dikelilingi menuju White Knight Secret Palace dari kedua sisi. Ini adalah platform berbentuk cincin. Di depan adalah magma tanpa akhir. Orang-orang dari White Knight Secret Palace sudah tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Kalian semua dengarkan baik-baik padaku. Dalam beberapa saat, tidak peduli apa yang terjadi, semua tidak mengambil tindakan. Tetap di tempat dan jangan bergerak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda semua. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi semua orang berubah keras dan mereka mengangguk satu demi satu. Mereka juga mengetahui bahwa Duan Fei dan Qin Tian bergandengan tangan, dan Huo Tianyang juga melotot seperti harimau yang sedang merayap di samping, mereka sudah tidak punya jalan keluar. Sekarang, hanya ada mendengarkan Ye Yuan. Wajah Ye Yuan jatuh. Mengangkat tangannya, itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Namun, targetnya bukan Duan Fei mereka semua, tapi, arah buah Dao. Pantom naga biru besar terbang langsung ke buah Dao. Kamu Yuan, kamu berani. Ketika Qin Tian dan Duan Fei melihat adegan ini, mereka hampir berteriak kaget bersamaan.
Mereka berpikir bahwa Ye Yuan akan bangkrut di sini. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan. Sekelompok orang bodoh ini benar-benar berpikir bahwa buah dao begitu mudah diperoleh. Ledakan. Ketika hantu naga biru mencapai Pulau Tunggal, itu tampaknya berlari ke penghalang raksasa, gemetar sampai seluruh kubah mulai gemetar hebat. Qin Tian dan Duan Fei menghela nafas lega, bersukacita bahwa buah dao baik-baik saja. Namun, segera, ekspresi di wajah mereka berubah. Sinar cahaya kuning samar melayang, mengisi seluruh kubah dengan sangat cepat. Ledakan. Bola cahaya kuning pucat tiba-tiba kental dan terbentuk, membombardir langsung ke sesepuh Heaven Glimpse Deity Realm. ARGH. Penatua itu menjerit melengking dan langsung terbang. Setelah itu, seluruh orangnya berubah menjadi bola api dan mulai terbakar. Adegan ini membuat semua orang berkeringat dingin. Semuanya diam dan jangan bergerak. Si brengsek ini berangkat dari Grand Array. Saat ini, kita semua telah jatuh ke dalam Grand Array. Duan Fei menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Grand Array ini terlalu hebat. A Heaven Glimpse Realm Elder hanya bertahan selama beberapa saat dan berubah menjadi awan abu terbang. Ye Yuan melihat adegan ini dan berkata dengan senyum dingin, apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika kamu tidak bergerak? Suaranya belum memudar ketika bola cahaya lain tiba-tiba mengembun dan terbentuk, menderu menuju sesepuh Heaven Glimpse Realm lain sekali lagi. Bab 1443 baik dalam jangkauan. Hasilnya tidak memberikan sedikit pun kejutan. Penatua itu juga dibakar hingga garing. Desir, bola api lain mengembun dan terbentuk. Hanya saja target kali ini adalah seniman bela diri mendalam groto di samping Ye Yuan. Melihat adegan ini, wajah Qin Tian mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Meskipun bola api ini tidak menargetkan Ye Yuan, untuk dapat membuat pihak mereka menderita banyak korban, dia juga senang. Bukankah kamu melakukan hal-hal yang tidak perlu? Kacau bangsamu sendiri, kan? Melihat bola api mendekat, seniman bela diri groto mendalam itu langsung bermandikan keringat. Dia baru saja akan pergi dan berlari ketika sebuah suara terdengar di samping telinganya. Jangan melawan, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Petik 2. Suara ini seperti melodi surgawi, sangat indah. Dia hanya merasakan buram di depan matanya dan sesosok tubuh sudah menariknya dan melarikan diri ke cahaya kuning. Tindakan Ye Yuan ini, ia tampaknya menginjak ranjau darat, memicu semakin banyak bola api untuk mengikuti di ekor mereka. Hahaha, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari masalah. Ye Yuan, biarkan saya melihat bagaimana Anda melarikan diri. Qin Tian tertawa liar saat dia berkata dengan gembira. Tapi Ye Yuan tidak memperhatikannya, membawa orang itu dan berteleportasi, dan benar-benar bergegas menuju bola api itu. Ketika seniman bela diri groto mendalam melihat sikat bola api melewati pipinya, semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Dia hanya merasakan selangkangannya menjadi basah. Dia sebenarnya takut sampai dia pipis. Pada saat ini, semua orang sedang menonton aksi Ye Yuan. Hal yang ajaib adalah ketika dia bola-balik di antara bola api, tidak ada bola api yang benar-benar menyentuhnya. Senyum Qin Tian menjadi lebih kaku dan kaku, akhirnya membeku di wajahnya. Ye Yuan bergerak seperti angin, mengubah tidak tahu berapa banyak posisi. Tiba-tiba, seniman bela diri groto mendalam hanya merasakan kabur di depan matanya. Semua bola api menghilang tanpa jejak. Tetap di sini dan jangan bergerak. Kalau tidak, abadi juga tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Oh. Seniman bela diri mendalam groto itu menganggukkan kepalanya secara mekanis, baru kemudian, menyadari. Baru saja, Ye Yuan membawanya seperti menari di ujung pisau. Rasa itu benar-benar luar biasa. 4 langkah lagi, tambahkan 3 langkah. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, Dasles saat ini dengan cepat menjelaskan kepadanya langkah kaki. Grand Array ini sangat dalam. Itu kemungkinan secara pribadi diatur oleh Dewa Langit Sky Futil. Dengan ranah Ye Yuan saat ini, secara alami tidak mungkin untuk memecahkannya. Tapi, dia masih memiliki Dasles, senior ini dengan pengalaman luas, bersamanya. Saat arai besar ini diaktifkan, ia mengenali formasi arai ini. Formasi arai ini disebut Flame Wandering Universe Grand Array dari Eight Desolates. Itu adalah arai Grand Divine Dao bintang 5, dan kekuatannya tidak terbatas. Tetapi susunan besar di depannya jelas kurang dari 1/10.000 puncaknya. Kalau tidak, orang-orang di depan ini akan lama mati. Saat Ye Yuan melihat sisanya, dia tahu apa yang akan terjadi. Ini mungkin plot yang dibuat oleh Dewa Langit Sky Futil,
ingin mengisi buah dao yang terus melemah dengan darah segar dari pembangkit tenaga listrik Dewa Alam. Karena itu, itulah sebabnya semua orang akan dipindahkan ke sini. Segera, Ye Yuan kembali ke posisi semula, meraih Bai Chen dan langsung terbang menjauh. Dia melakukan hal yang sama, mengirim semua orang Istana Malam Putih ke tempat yang aman. Ekspresi Qin Tian dan Duan Fei jelek sampai ekstrim. Arai besar ini sangat kuat, tetapi hanya Ye Yuan saja yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Ini bukan kabar baik. Duan Fei memandang ke arah Qin Tian dan berkata dengan dingin, masih tidak memikirkan cara, kita semua harus mati di sini. Bukankah kalian semua orang luar sangat kuat? Kenapa kamu begitu tidak berguna? Petik 2. Qin Tian sangat marah dan berkata dengan suara yang dalam, sudah saya katakan sebelumnya, bocah ini memiliki harta berharga padanya. Peringkat formasi arai ini sangat tinggi. Jika kekuatannya tidak berkurang secara signifikan, kita akan lama mati. Petik 2. Duan Fei mendengus dingin dan berkata, ini tidak mengubah fakta bahwa kamu juga tidak berguna. Qin Tian berkata dengan marah, jika Anda ada gunanya, bergegas formasi untuk saya lihat. Kedua orang itu sedang berdebat ketika dua bola api terbang ke arah mereka. Ekspresi kedua orang itu berubah, menyerang dengan berani pada saat yang sama. Ledakan, ledakan, kedua bola api itu benar-benar langsung dimusnahkan. Namun, wajah mereka tidak memiliki ekspresi kegembiraan sedikitpun. Karena serangan semacam ini terlalu banyak mengkonsumsi esensi surgawi. Mereka dapat memblokir 1, 2, tetapi begitu Grand Array diaktifkan, itu tidak akan berhenti. Berapa banyak yang bisa mereka blokir? Kekuatannya lumayan bagus. Setelah saya mengambil buah dao, saya akan datang dan menyelesaikan skor dengan kalian lagi. Ye Yuan melihat adegan ini dan berkata dengan tawa dingin. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, dan benar-benar bergerak ke arah buah dao. Seluruh tubuh Qin Tian gemetar, tatapannya penuh kengganan. Menonton Ye Yuan semakin dekat ke buah dao langkah demi langkah, Qin Tian tidak tahan lagi, aura seluruh tubuhnya meroket. Ekspresi Ye Yuan berubah, melihat ke arah Qin Tian karena terkejut. Ye Yuan, kamu memaksaku. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Ingin mendapatkan buah dao. Bermimpilah. Qin Tian berteriak dengan keras. Tangannya memiliki benda seperti es batu tambahan. Gelombang energi spiritual yang kuat langsung menyapu seluruh kubah. Ini kristal mistik 10.000 tahun. Sepotong kecil 10.000 tahun mistik kristal ini cukup baginya untuk menerobos ke alam dewa asal. Orang ini sebenarnya masih memegang benda seperti itu. Dasles berkata dengan terkejut. Ledakan, aura Qin Tian dirilis sepenuhnya. Tekanan luar biasa langsung menyelimuti seluruh tempat. Dia akan menerobos ke alam dewa asal. Saya telah menekan wilayah saya selama ini untuk memahami pedang dao. Hari ini, demi dirimu, aku akan menerobos ke alam dewa asal. Anda bisa bangga dengan ini. Petik 2. Qin Tian tertawa tak menyenangkan, menelan kristal 10.000 tahun mistik dalam satu pergi. Ekspresi Ye Yuan berubah. Kecepatan kakinya dipercepat, melaju menuju buah dao. Aura Qin Tian berada di tengah-tengah naik dengan gila. Akhirnya, dia bergerak dan melangkah tepat ke Grand Array. Suara mendesing. Tembakan bola api lurus untuk Qin Tian. Qin Tian bahkan tidak melihat, pedang langsung terbang keluar. Ledakan. Bola api itu langsung dimusnahkan. Dengan dukungan kristal mistik 10.000 tahun, Qin Tian tidak peduli tentang konsumsi esensi surgawi dalam tubuhnya sama sekali. Sebenarnya, dengan bakat Qin Tian, dia bisa menerobos ke alam dewa asal sejak lama. Beberapa tahun ini, ia telah menekan dan tidak menembus sepanjang untuk memahami pedang dao di makam pedang. Seperti kata pepatah, akumulasi tebal meledak. Dia menerobos ke alam dewa asal sekarang sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi tanpa usaha ekstra. Menerobos hal semacam ini terlalu mudah bagi seorang jenius seperti Qin Tian. Duan Fei memiliki perubahan yang terlihat dalam menonton wajah di sampingnya. Dia akhirnya tahu perbedaan antara dia dan Qin Tian, jenis pencoba ini. Saat itu, ia menghabiskan waktu 50.000 tahun penuh untuk menerobos ke alam dewa asal. Tapi dia menerobos begitu saja. Bang, bang, bang. Qin Tian menghunus pedangnya seperti angin, melenyapkan semua bola api yang terkondensasi oleh susunan besar. Gerak kaki Ye Yuan sedang berjalan di jalan memutar. Sementara Qin Tian berjalan lurus ke depan ke arah buah dao. Segera, Qin Tian bergegas di depan Ye Yuan sebagai gantinya. Ketika Duan Fei melihat dua orang menyambar buah dao, dia akhirnya tidak bisa menahan lagi.
Sial, resiko semuanya. Petik 2. Duan Fei mengertakkan giginya, sosok terbang dengan tergesa-gesa, juga bergegas menuju buah dao. 3 tokoh menembus lapisan blokade arai besar, semua ingin menjadi yang pertama untuk mendapatkan buah dao. Namun, seiring dengan mereka semakin dekat dan lebih dekat ke buah dao, bola api di sekitar mereka juga menjadi lebih dan lebih, kekuatannya semakin mengerikan. Kekuatan kuat Qin Tian ditampilkan secara keseluruhan tanpa keraguan pada saat ini. Auranya masih naik tanpa henti dan sudah tak terhingga mendekati asal Dewa Realem. Qin Tian terlihat gembira. Buah dao sudah dalam jangkauan.